Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Afandi, NPM 2203601011. Perkenalkan, nama saya Cahyo Alamsyah, NPM 17. Saya Amar Dwi Anggoro, NPM 21. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri Salman, NPM 22036010014. Di sini kami mendapatkan tugas dari mata kuliah Mekanika Fluida untuk mencoba membuat oblek. Di sini kami memakai tepung maizena sekitar 1/4 cangkir atau setara dengan sentimeter kubik. Yang kedua, kita ada air sekitar 1/4 gelas atau setara dengan 60 cm kubik. Dan untuk alat-alatnya ada sendok, gunting, sama mangkok untuk mencampurnya. Langsung saja kita ke prakteknya. Di sini kita langsung menyiapkan mangkoknya dan membuka tepung maizenanya. Oh ya, untuk tepung maizena sendiri kita mencoba sekitar 150 gram dengan air juga 150 gram dengan memakai perbandingan yang sama, yaitu 1:1, dengan beralaskan agar lebih terlihat reaksi non-Newtonnya. Yang pertama yaitu jangan lupa untuk meletakkan selembar koran untuk alasnya. Letakkan mangkok di atas timbangannya sesuai gramnya 150. Setelah itu untuk airnya juga kita memakai sekitar 75 gram air. Kita coba 1:2 dulu. Takut nanti kekenceran kalau memakai 1:1. Setelah itu kita melakukan penimbangan air sekitar 75 gram. Ya. Oke. Dirasa cukup, langsung saja kita masukkan airnya ke dalam mangkok tepung. Dan setelah itu kita aduk menggunakan sendok. Ya, kita aduk dulu sampai merata tepungnya. Ini kita mencoba 1:2 untuk takarannya antara tepung sama air. Dirasa cukup, kita akan menambahkan air juga setara 1:1. Gimana? Ya, oke. Masih kurang air atau cukup? Kurang ya. Sebentar, coba diaduk dulu. Kurang ya? Artinya masih kurang. Oh ya, kita tambah lagi 75 gram untuk airnya. Jadi kita memakai ukuran setara 1:1 antara tepung maizena dan air putihnya. Oke, kita campur lagi, diaduk. Ih, gak rata, ya penuh Mar. Tambah. Kurang nggak sih? Sesuatu biru Mar. Setelah itu kita ambil dengan telapak tangan, lalu perlahan-lahan bentuk menjadi bola, terus menekannya dengan menggosokkannya di antara kedua tangan Anda. Itu akan tetap kokoh, berhentilah menggosok dan itu akan meleleh. Ya, mengapa campuran tepung maizena berperilaku seperti ini? Karena bayangkan trotoar yang sibuk. Cara termudah untuk melewati kerumunan orang adalah dengan bergerak perlahan.
dan mencari jalan di antara orang-orang tersebut. Jika Anda baru saja memulai berlari, langsung menuju ke arah kerumunan orang, Anda akan segera menabrak seseorang dan Anda tidak akan bisa melaju terlalu jauh. Hal serupa terjadi pada campuran tepung maizena. Tepung maizena padat bertindak seperti kerumunan orang. Namun, menekan jari Anda secara perlahan ke dalam adonan akan membuat tepung maizena keluar. Namun, mengetuk campuran dengan cepat tidak akan membuat partikel padat tepung maizena meluncur melewati satu sama lain dan keluar dari jari Anda. Kami menggunakan istilah viskositas untuk menggambarkan hambatan suatu cairan untuk mengalir. Air yang mempunyai viskositas rendah mudah mengalir. Madu pada suhu kamar memiliki viskositas lebih tinggi dan mengalir lebih lambat. Kentalnya turun dan lebih mudah mengalir. Kebanyakan cairan berperilaku seperti air dan madu. Viskositasnya hanya bergantung pada suhu. Kami menyebut fluida seperti itu Newtonian karena perilakunya pertama kali dijelaskan oleh Isaac Newton saat tidak menemukan hukum gravitasi atau mengembangkan kalkulus. Campuran tepung karena viskositasnya juga bergantung pada gaya yang diterapkan pada cairan, seberapa cepat suatu benda bergerak melalui cairan. Berarti contoh lain dari fluida Newtonian adalah saus tomat, dempul konyol, dan pasir hisap. Pasir hisap itu seperti campuran tepung maizena. Jika Anda kesulitan melepaskan diri dari pasir hisap, Anda menekannya dan pasir tersebut menjadi keras, sehingga semakin sulit untuk keluar. Cara yang disarankan untuk keluar dari pasir hisap adalah dengan bergerak perlahan menuju tanah padat. Anda juga bisa berbaring di atasnya, sehingga mendistribusikan berat badan Anda ke arah yang lebih luas dan mengurangi tekanan. Kecap, sebaliknya, viskositasnya menurun di bawah tekanan. Itu sebabnya mengocok sebotol saus tomat akan memudahkan penuangannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amar. Umumnya, viskositas atau deformasi bertahap akibat tegangan geser atau tegangan tarik. Fluida non-Newton bergantung pada laju geser atau riwayat laju geser. Namun beberapa fluida non-Newton dengan viskositas yang tidak bergantung pada geseran masih menunjukkan perbedaan tegangan normal atau perilaku non-Newton lainnya. Dalam fluida Newton, hubungan antara tegangan geser dan tegangan gerak adalah linear. Melalui titik asal, konstanta proporsionalitasnya adalah koefisien viskositas. Dalam fluida non-Newtonian, hubungan antara tegangan geser dan laju geser berbeda. Cairan tersebut bahkan dapat menunjukkan viskositas yang bergantung pada waktu. Oleh karena itu, koefisien viskositas yang konstan tidak dapat ditentukan. Meskipun konsep viskositas umumnya digunakan dalam mekanika fluida untuk mengkarakteristikkan sifat geser suatu fluida, konsep tersebut mungkin tidak cukup untuk menjelaskan fluida non-Newtonian. Mereka paling baik dipelajari melalui beberapa sifat reologi lain yang menghubungkan tensor laju, tegangan, dan regangan. Dalam berbagai kondisi aliran seperti geser, osilasi atau aliran ekstensional yang diukur menggunakan perangkat. Sifat-sifatnya lebih baik dipelajari menggunakan persamaan konstitutif bernilai tensor yang umumnya dalam bidang mekanika kontinum. Ya, perbedaan viskositas non-Newtonian ada 3. 1 dilatat, 2 pseudoplastik, dan 3 cairan Newtonian umum. Nah, cairan oblek ini adalah cairan penebalan geser atau dilatat, di mana viskositas nyata meningkat dengan peningkatan stres. Yang kedua, penipisan geser atau pseudoplastik, yaitu viskositasnya nyata menurun dengan meningkatkan tegangan, seperti sirup, bubur kertas dalam air, atau silikon juga, es. Lalu pada cairan Newtonian umum, viskositasnya adalah fungsi dari laju regangan geser. Tegangan bergantung pada laju regangan normal dan regangan geser serta tekanan yang diberikan padanya.
seperti plasma darah, puding, dan air. Karena sifat dilatannya objek sering digunakan dalam demonstrasi yang menunjukkan perilaku tidak biasa. Seorang juga dapat berjalan di atas bak besar berisi objek tanpa tenggelam karena sifat penebalan gesernya selama individu tersebut bergerak cukup cepat untuk memberikan tegangan yang cukup pada setiap langkah yang menyebabkan penebalan tersebut. Selain itu, objek ditempatkan pada subwoofer besar yang bergerak dengan volume yang cukup tinggi. Objek akan mengental dan membentuk gelombang berdiri sebagai respon terhadap gelombang suara frekuensi rendah dari speaker. Jika seorang memukul atau memukul objek akan menebal dan menjadi seperti benda padat. Setelah pukulan, objek akan kembali ke keadaan cair seperti encer. Jadi inilah hasil dari oblek kelompok kita dengan takaran air 80 gram dan tepung maizena 150 gram. Aman guys. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.